Pengertian bisnis. Kata bisnis diambil dari bahasa Inggris business. Pengertian bisnis secara umum dalam ekonomi yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara histori kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, dari kata dasar yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan tergantung skupnya. Penggunaan kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha yaitu kesatuan yuridis, hukum, teknis, ekonomis yang bertujuan mencari laba. Beberapa pengertian bisnis menurut para ahli. Menurut Alan Afua, 2004, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Menurut Merriam-Webster, bisnis adalah suatu aktivitas pembuatan, pembelian atau penjualan barang dan jasa yang kemudian dipertukarkan dengan uang, kerja atau aktivitas yang merupakan bagian dari pekerjaan, jumlah aktivitas yang telah diselesaikan oleh sebuah toko, perusahaan, pabrik dan lain-lain. Menurut Prof. Owen, bisnis adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang-barang untuk dijual ke pasaran ataupun memberikan harga pada setiap jasanya. Jenis-jenis bisnis. Bisnis finansial merupakan salah satu kata yang bersumber dari bahasa Inggris. Apabila diartikan, finansial mempunyai arti keuangan. Namun, di dalam kamus KBBI, finansial diartikan sebagai suatu hal yang berurusan dengan keuangan. Jika kita teliti lebih dalam lagi, untuk membahas finansial sendiri tak hanya sekadar tentang kondisi keuangan yang ada di dalam lingkup yang besar. Finansial merupakan bagaimana kita mempelajari kondisi keuangan suatu bisnis, individu, organisasi, dan juga negara. Mulai dari cara pengelolaannya, peningkatan, alokasi, pemberdayaan, perhitungan risiko, dan juga prospek masa depan yang berkaitan dengan keuangan, contoh bisnis finansial koperasi simpan pinjam dan perusahaan leasing dan kredit. Bisnis monopoli dari bahasa Yunani, monos, satu dan polein, menjual yang merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis, contoh pasar monopoli di Indonesia PT, PLN dan PT Pertamina. 3. Bisnis manufaktur dikutip dari Corporate Finance Institute, manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya dalam skala produksi yang besar. Jenis-jenis perusahaan manufaktur, perusahaan baju dan tekstil, perusahaan komunikasi, transportasi dan elektronik. 4. Bisnis monosoni adalah keadaan saat satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Kondisi monopsoni sering terjadi di areal perkebunan, pertanian, dan industri hewan potong ayam, sehingga posisi tawar-menawar dalam harga bagi petani adalah nonsen. Dampak fenomena ini masih diteliti, apakah monopsoni mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Sejarah perkembangan bisnis. Sejak ratusan tahun lalu mayoritas masyarakat Indonesia hidup dari pertanian. Hanya mereka yang hidup di daerah pantai sering terlibat dengan perdagangan kecil-kecilan dan belum pernah memasuki tingkat perdagangan internasional dengan ukuran skala ekonomis. Pada zaman globalisasi, dunia yang paling transparan kita lihat bagaimana hebatnya persaingan bisnis perusahaan nasional, multinasional, perang ekonomi lewat perdagangan antar bangsa, yang saling berebut untuk menguasai pasar dunia dalam bidang barang dan jasa. Adapun sejarah bisnis secara garis besarnya meliputi beberapa hal berikut. Awal munculnya peradaban manusia pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri, singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya. Era pertukaran uang, barter.
Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang. Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Era jalur perdagangan pelayaran. Seiring dengan berkembangnya ilmu pelayaran dan kesadaran dari para pedagang bahwa ada peradaban lain di dunia yang luas ini, jalur-jalur perdagangan darat mulai bermunculan diikuti dengan jalur perdagangan laut. Barang-barang unik dari negara lain yang tidak mampu diproduksi sendiri oleh negara-negara lainnya menjadi sumber penghasilan yang bagus bagi para pedagang yang berani mencarinya. Fungsi dari konsep bisnis. Place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan, baik itu barang maupun jasa. Secara lebih rinci, fungsi bisnis meliputi 4 hal berikut ini. Fungsi produksi, yaitu fungsi bisnis dalam menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi distribusi, yaitu fungsi bisnis untuk mendistribusikan barang atau jasa ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau atau diidentifikasi konsumennya. Fungsi penjualan, yaitu fungsi bisnis ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa yang dihasilkannya kepada para pengguna atau konsumen yang membutuhkan. Fungsi pemasaran, yaitu fungsi bisnis yang berkaitan dengan penyimpanan dan pemasaran sehingga barang yang pada suatu waktu kurang bermanfaat akan dipasarkan di waktu yang lain ketika barang tersebut berguna bagi konsumen. Konsep-konsep bisnis. Konsep bisnis adalah kumpulan dari gagasan atau ide yang konkret untuk mewujudkan adanya suatu usaha. Gagasan dan ide ini akan berpedoman pada nilai usaha, tujuan usaha, dan target pasar. Bisa dibilang konsep bisnis sama seperti perencanaan sebelum memulai bisnis. Tujuan dari bisnis. Pada dasarnya tujuan utama dari sebuah bisnis usaha adalah mendapatkan keuntungan. Namun, pada kenyataannya, tujuan bisnis bukan hanya itu saja, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itu, agar lebih mudah memahami tujuan dari sebuah bisnis, maka tujuan bisnis dibagi menjadi 2, yaitu tujuan bisnis secara umum dan tujuan bisnis bagi pelaku usaha. Mendapatkan keuntungan. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa tujuan utama dari dibangunnya sebuah bisnis usaha dalam mendapatkan keuntungan. Hampir semua perusahaan dan pelaku usaha akan mencari keuntungan dari bisnis usaha yang dibangun. Kemajuan dan perkembangan untuk bisnis usaha. Setiap bisnis usaha yang dibangun perseorangan atau kelompok, pasti sangat ingin bisnis usahanya terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Memperoleh prestasi. Siapa yang tidak ingin mendapatkan sebuah prestasi? Setiap bisnis usaha yang dibangun pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah prestasi. Hal ini dikarenakan prestasi adalah suatu bentuk pengakuan bahwa bisnis usaha tersebut dipercaya oleh masyarakat serta barang dan jasanya memiliki kualitas yang unggul dari kompetitor. Menyediakan kebutuhan masyarakat. Selain mendapatkan keuntungan, suatu bisnis juga dibangun dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan sulit terpenuhi apabila tidak ada yang membuat barang dan jasa dibutuhkan oleh masyarakat. Penjelasan dari bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Kepemilikan bisnis adalah suatu wujud aktivitas bisnis yang dilihat dari segi owner pendirinya, sumber modalnya, serta tujuan pendiriannya, sehingga ada berbagai wujud kepemilikan sesuatu bisnis usaha. Ruang lingkup bisnis. Bisnis adalah keseluruhan dari aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran yang produktif dimulai dengan membeli barang mentah, bahan baku, sampai menjadi barang jadi, siap pakai. Menurut KISMONO, 2001, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan pertukaran kebutuhan dan keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau memperoleh manfaat atau keuntungan. Sehingga, secara konsep, bisnis dapat digambarkan sebagai berikut.
Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.